warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel bersama saya Miss Pipit. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah saya dengan keajaiban sholat tahajud dan bersolawat. Tapi sebelum saya bercerita kisah saya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita langsung saja bercerita tentang kisah saya, ini kisah nyata tentang keajaiban sholat tahajud dan sholawat. Cerita ini dimulai pada bulan April tahun 2015, sekitar tanggal 8 April. Pada waktu itu anak saya yang bernama Abdurrahman Sanjaya demam tinggi selama 2 hari di rumah. Karena pada waktu itu hari Sabtu dan Minggu para dokter semua sedang off, sedang libur, Mams. Jadi kita rawat di rumah dengan obat-obatan demam. Dan kebetulan pada waktu itu ada rekomen dari tetangga saya, ada dokter anak yang buka Sabtu malam. Saya bawa ke sana, terus ditensi, dikasih obat. Pada waktu itu tidak mempan obatnya. Hari Senin paginya masih demam tinggi ya, Mam, anak saya Abdurrahman saja. Dan saya tidak tega melihatnya. Saya langsung bawa ke rumah sakit dengan suami saya. Dan pada waktu itu langsung dokter nyuruh kita cek lab. Dan ketika itu juga hasilnya keluar. Dinyatakan divonis gejala demam berdarah. Di hari itu juga dokter menyarankan untuk segera opname untuk observasi penanganan lebih lanjut untuk anak saya. Di hari kedua opname, anak saya dicek lab lagi. Ketika itu hasilnya positif DB, Mams. Setelah itu pada malam hari anak saya tiba-tiba menggigil, demam, kejang-kejang. Pada waktu itu kebetulan saya jaga sendirian, Mams. Suami saya pulang ke rumah untuk istirahat sebentar karena besok paginya suami saya bekerja. Jadi ketika itu saya panik bukan main. Saya telepon suami saya segera datang ke rumah sakit, tapi dokter menyarankan langsung cari darah di PMI. Yaitu suami saya langsung menuju PMI mencari darah golongan AB. Pada saat itu saya panik bukan main-main. Bagaimana tidak panik seorang ibu melihat anaknya kejang-kejang berhamburan darah, getah, suntik kanan kiri, di atas kepala, semua, Mams. Pada saat itu saya sudah hampir pingsan, Mam, karena melihat anak saya dibawa ke ruang NICU. Itu saya tidak sadarkan diri, Mam. Biarkan saya seperti itu. Setelah itu suami saya datang dengan membawa darah yang diminta dokter. Dan saya bertanya kepada para tim dokter dan suami saya, mana keadaan anak saya selanjutnya. Dan dinyatakan saat itu juga anak saya tidak sadarkan diri, masih koma. Kita sebagai orang tua sarankan dokter banyak-banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memberi umur dan memberi kehidupan di dunia ini. Pada waktu itu saya dan suami saya panik, Mam. Kita hanya megang uang sedikit. Jadi bagaimana untuk bayar rumah sakit, bayar NICU, bayar alat-alat semua, Mam.
Kita hanya pasrah pada Allah pada saat itu. Kita bersolawat, kita mencoba pasrahkan semuanya pada Allah. Jadi ketika malam datang, saya juga belum sadarkan diri. Ketika itu saya dan suami saya bersujud di malam hari, pada Allah, pasrah pada Allah, dan berdoa kepada Allah untuk sembuhkan anak saya, melakukan saya. Dan akhirnya ada seorang dokter, profesor yang menangani anak saya datang. Ketika itu dia bertanya pada saya dan suami saya, apakah ibu dan bapak ada asuransi untuk meng-cover biaya perawatan anak saya? Kami berdua bilang tidak ada, dok. Tidak ada sama sekali, dok. Dokter juga kaget, biaya-biaya rumah sakit ini tidak cukup. Dokter hanya bilang kepada saya dan suami agar sabar, ikhlas, berserah diri sama Allah, sama Tuhan. Dan di siang hari dokter datang lagi untuk memeriksa anak saya dan dalam keadaan koma. Pada waktu itu dokter sudah angkat tangan semua, Mams. Dokter semua sudah angkat tangan. Hanya bilang pada saya dan suami, kalau kemungkinan hidup anak saya itu kecil. Kalaupun hidup, mungkin ada di bawah rata-rata kecerdasannya, Mams. Pada waktu itu saya sedih, shock, tidak bisa berkata apa-apa, Mams. Dan dokter bilang lagi kepada saya dan suami, Mams, dalam waktu 3 hari tidak ada perubahan pada anak saya, gerakan ataupun kedipan mata tidak ada perubahan sama sekali. Anak saya dinyatakan sudah lewat, Mams. Pada waktu itu saya shock, suami juga shock, Mams. Kita hanya pasrahkan semua kepada Allah. Pada waktu itu kami hanya bersolawat. Dan malam hari kita berdoa kepada Allah, sholat tahajud, Mams. Sholat tahajud kita memohon kepada Allah untuk kesembuhan anak saya. Malam kita tidak tidur, Mams, kita pasrah pada Allah. Pada waktu itu suami saya bilang kepada saya, Ma, pasrah, jika anak kita tidak bisa diselamatkan, kita pasrah, Ma. Kita ikhlaskan saja anak kita. Mungkin anak kita lebih disayang sama Allah. Kita ikhlaskan jika anak kita tidak bisa diselamatkan lagi. Kita berdoa kepada Allah, cari jalan yang terbaik, yang baik bagi anak kita. Pada waktu itu saya dan suami sudah pasrah. Kita sholat tahajud, berdoa sama Allah, semoga diberikan yang terbaik, jalan yang terbaik bagi anak saya, Mam. Saya dan suami semalaman tidak pulang, Mams. Kita berdoa, terus berdoa, bersolawat, untuk memohon yang terbaik bagi anak kami. Sekitar pukul 9 pagi, dokter datang memeriksa keadaan anak saya. Begitu dokter periksa anak saya, ada keajaiban, Bang. Anak saya ada gerakan tangan. Alhamdulillah, ya Allah. Amin. Saya dan suami bersyukur atas keajaiban-Mu, ya Allah. Kami semalaman tidak tidur, kita berdoa yang terbaik. Akhirnya Engkau memberikan keajaiban kepada anak saya, ya Allah. Saya dan suami bersyukur banget, ya Allah, padamu, ya Allah. Pada waktu itu kami sangat ada gerakan
Allah menyelamatkan anak kita. Alhamdulillah ya Allah. Dan keajaiban kedua dari sholat tahajud serta sholawat tadi, Mams, doa-doa kita terijabah, Mams. Allah memberikan keajaiban yang kedua ini. Datanglah atasan suami saya ke rumah sakit dengan membawa kabar baik bahwa beliau bersedia membayar semua biaya rumah sakit yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk anak saya, Mams. Tidak sedikit, Mam, biaya rumah sakit. Hanya kami pun tidak sanggup untuk membayarnya, Mam. Itulah keajaiban sholat tahajud dan sholawat, Mam. Ada dua, Mam. Setelah seminggu di rumah sakit di kamar NICU, anak saya kembali sehat, Mam, dinyatakan sehat dan boleh dibawa pulang sama dokter. Ini ada bukti foto X-ray-nya, Mam. Saya simpan buat kenang-kenang. Alhamdulillah, begitulah kisah nyata saya, Mam, dengan keajaiban sholat tahajud dan bersolawat. Semoga menginspirasi mami-mami yang di sana untuk berpasrah diri ketika keadaan kita sedang banyak masalah, sedang dalam kesulitan, ya, Mas. Kita perbanyak sholawat serta sholat tahajud, Mam, meskipun itu berat bagi Mam semua. Alhamdulillah, anak saya sekarang berusia 7 tahun, Mam, dalam keadaan sehat. Anak saya pintar dan tidak ada kekurangan satupun dengan kejadian sakitnya dulu, Mam. Padahal dulu dinyatakan divonis penurunan kecerdasan, tapi alhamdulillah berkat doa, berkat sholawat, berkat tahajud, anak saya dalam keadaan sehat kembali, menjadi pintar. Ya, adanya. Ya, tinggal. Kakak mau bilang apa? Mama, Papa, terima kasih. Waktu sakit. Lagi Mas Rasid. Terima kasih sudah menonton video saya di channel Miss Pipin. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih.